Selamat pagi anak-anak, selamat pagi papa dan mama. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Tetap semangat melaksanakan PJJ-nya, jangan bosan ya nak ya. Nah, minggu kemarin kita sudah menyelesaikan Microsoft Word, yaitu membuat cerita. Terima kasih yang sudah mengerjakan walaupun tugasnya tidak dilampirkan ke Google Classroom. Hari ini kita masuk materi yang baru, yaitu mengenal tumbuhan. Nah, di mengenal tumbuhan nanti kita akan masuk menunya, yaitu pendahuluan, lihat, dan amati. Kita simak sama-sama videonya ya. Mengenal tumbuhan. Ya, di mengenal tumbuhan ada beberapa menunya. Yang pertama pendahuluan, lihat dan amati, apa jawabannya dan keluar. Dan yang hari ini kita pelajari yaitu pendahuluan dan lihat dan amati. Untuk minggu depan apa jawabannya. Jadi hari ini berupa materi ya. Tanaman banyak sekali macamnya, ada yang tinggi dan yang pendek, bahkan ada yang menempel pada tumbuhan lain. Menurut para ahli, tumbuhan dibedakan menjadi beberapa kelompok. Pengelompokan yang digunakan kali ini berdasarkan ada atau tidaknya pembuluh angkut pada tumbuhan tersebut. Anak-anak boleh tulis ya di buku ya. Jadi pas menjawab apa jawabannya, anak-anak bisa lihat dari buku yang sudah anak-anak tulis. Nah, dunia tumbuhan. Tumbuhan itu ada berpembuluh dan tak berpembuluh. Tumbuhan berpembuluh ada tumbuhan berspora, tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji ada dua. Tumbuhan berbiji terbuka, tumbuhan biji tertutup. Nah, biji tertutup ada dua ya, berkeping satu dan berkeping dua. Tumbuhan berpembuluh adalah tumbuhan yang telah memiliki jaringan khusus untuk mengangkut zat hara dan air dari tanah. Sedangkan tumbuhan tak berpembuluh adalah tumbuhan yang tidak memiliki jaringan khusus sebagai jaringan pengangkut. Contohnya tumbuhan tak berpembuluh, ganggang, jamur, dan lumut. Nah, itu adalah pengertian dari tumbuhan berpembuluh dan tak berpembuluh. Kembali lagi ke menu utama, sekarang kita lihat dan amati. Ada manfaat tumbuhan. Terus ada bagian-bagian dari tumbuhan, ada bunga, buah, daun, batang, sama akar. Oke, kita klik yang mengenal akar dulu. Seperti apa sih akar itu? Apa sih bagian akar itu? Oke. Akar tumbuhan biasanya ditutupi oleh tanah. Akar pada umumnya berfungsi untuk menyerap air dan zat hara atau garam mineral dari dalam tanah. Kita lihat di situ ada keterangannya ya. Pada dasarnya akar tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Boleh anak-anak tulis ya. Akar tunggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping dua atau dikotil, misalnya pohon mangga, jambu, kacang-kacangan. Akar serabut dimiliki tumbuhan biji berkeping satu atau monokotil, misalnya tanaman jagung ya dan selebihnya. Tetapi ada beberapa jenis akar yang berubah fungsinya karena faktor lingkungan atau faktor luar lainnya. Contohnya akar pelekat, akar penegak, napas ya. Nah, dan selanjutnya ada beberapa jenis akar yang berubah fungsinya sebagai tempat penyimpanan makanan. Misalnya tanaman singkong ya. Oke, kita kembali lagi ke menu utama. Kita buka yang batang. Batang tanaman adalah bagian tanaman yang berada di atas tanah. Batang berfungsi sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Selain itu juga berfungsi sebagai pengangkut zat hara dan air untuk dibawa ke daun. Oke, batang tanaman selain berfungsi sebagai penegak tanaman, ada juga yang berubah fungsi menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada tanaman kentang dan tanaman ubi jalar. Batang tanaman dibedakan menjadi tiga, yaitu batang basah, batang rumput, batang berkayu. Kita lihat contohnya ya. Batang basah adalah batang tanaman yang berair, misalnya batang tanaman bayam, sawi, dan kangkung. Oke, batang berkayu adalah tanaman yang memiliki jaringan kambium. Kambium dalam pertumbuhan terbagi dua, bagian luar akan tumbuh menjadi kulit dan bagian dalam akan tumbuh menjadi kayu.
Dari pertumbuhan kambium, tanaman berkayu dapat dihitung umurnya. Kebanyakan tanaman di sekitar kita termasuk tanaman batang berkayu. Contohnya jambu, mangga, bunga sepatu, dan lain-lain. Kita lihat contohnya nih tanamannya. Batang rumput adalah batang tanaman yang punya ruas-ruas yang kelihatannya nyata dan bagian dalam batang berongga. Misalnya bambu, padi, gandum, dan lain-lain. Pada umumnya, batang tanaman berdiri tegak di atas tanah untuk menopang tumbuhan tersebut. Tetapi ada juga tanaman yang batangnya tidak berdiri tegak, melainkan merayap sejajar dengan permukaan tanah. Batang yang demikian disebut dengan stolon dan geragi. Contoh tanaman yang batangnya menjalar di atas tanah adalah rumput, arbeit, dan stroberi. Oke. Nah, itu tentang batang. Sekarang kita buka yang daun. Daun tumbuhan biasanya berwarna hijau karena terdapat zat hijau daun. Apa itu zat hijau daun? Klorofil yang berfungsi menangkap sinar matahari dan digunakan untuk memasak zat hara dan air yang diserap dari tanah untuk dijadikan makanan bagi tumbuhan itu sendiri. Karena itu daun berfungsi sebagai tempat memasak makanan atau dikenal dengan nama proses asimilasi atau fotosintesis. Dari proses asimilasi atau fotosintesis inilah makhluk hidup yang lain mendapat oksigen atau O2. Namun demikian ada beberapa daun yang tidak berwarna hijau, misalnya daun puring, daun bayam merah, kol merah, dan lain-lain. Bentuk tulang daun mempengaruhi bentuk daun. Setiap daun memiliki tulang daun yang berbeda. Misalnya tulang daun menyirip, tulang daun melengkung, tulang daun menjari, dan tulang daun sejajar. Kita lihat contohnya ya. Berdasarkan jumlah helainya, ada daun dapat dibedakan menjadi daun tunggal. Ada setiap tangkai daun hanya terdiri dari satu helai dan daun saja. Daun majemuk ya, setiap tangkai daun terdapat banyak helaian daun. Nah, itu adalah tentang daun. Kita buka lagi yang buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang sering dimanfaatkan oleh manusia. Warna dan rasa buah bermacam-macam. Buah berasal dari bunga, tapi tidak semua bunga dapat menjadi buah. Buah terdiri dari beberapa bagian dan yang paling sering dimanfaatkan adalah daging buah. Kita lihat bagian-bagian buah. Ada kulit, epikarpus, daging mesokarpus, tempurung endokarpus ya. Terus ada biji dan embrio. Oke, kita klik lagi next. Bagian lain dari buah yang dimanfaatkan adalah bijinya, bisa untuk ditanam ya. Oke, terakhir bunga. Bunga pada tanaman disebut sebagai alat perkembangbiakan. Bagian bunga terdiri dari ada tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, putik, dan kelenjar madu. Kita lihat nih gambarnya. Boleh digambar ya. Tangkai bunga dan kelopak bunga biasanya berwarna hijau, mahkota bunga biasanya berwarna-warni, benang sari berupa serbuk. Nah, ya. Bunga dibedakan atas bunga sempurna dan tidak sempurna. Bunga sempurna mempunyai lengkap semua bagian bunganya. Tidak sempurna hanya bunga yang tidak lengkap ya. Oke, itu adalah mengenal tumbuhan. Sekarang manfaat tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia yang paling utama adalah sebagai bahan makanan. Bahan makanan pokok manusia seperti nasi berasal dari biji padi, roti, dan mie yang berasal dari apa? Oke, boleh dibaca ya nak ya. Tumbuhan adalah makanan pokok bagi manusia karena dalam makanan pokok ini manusia mendapat energi untuk melakukan kerja dan tenaganya ya. Buah dan sayur yang dimakan setiap hari oleh manusia semua berasal dari tumbuhan. Sayur yang dimakan manusia kebanyakan memanfaatkan bagiannya. Sayur harus biar kuat itu harus makan sayur. Ya, labu siam, kacang panjang, dan buncis. Pokoknya setiap makan diusahain makan sayur biar kuat, biar tenaganya prima ya. Tumbuhan selain dimanfaatkan secara langsung dapat juga diolah menjadi bahan makanan. Misalnya tempe yang dimakan oleh manusia sebenarnya berasal dari apa? Biji kedelai, ya, ragi,
Nah, tahu juga diolah dari biji kedelai juga ya. Minyak goreng berasal dari mana? Kelapa sawit. Tape berasal dari ubi ya. Nah, sedangkan wortel, labu kuning, ubi dimanfaatkan untuk bahan membuat roti atau makanan kecil. Manusia sejak lama sudah mengenal tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai obat. Ini terbukti dari banyaknya resep kuno dan daratan Cina ya. Apotek hidup ada tumbuhan yang ditanam untuk dimanfaatkan sebagai obat. Nah, misalnya apa? Jahe, kunyit, temulawak, temu ireng, jeruk nipis dan lain-lain. Oke, nah pakaian juga yang kita pakai sehari-hari itu ternyata terbuat dari kapas ya. Dimanfaatkan apanya bunganya terus diolah menjadi kapas yang lembut ya. Terus ada lagi nih bantal terbuat dari tanaman randu ya, kasur itu semua terbuat dari tanaman randu ya atau kapuk ya. Beberapa tumbuhan berkayu dimanfaatkan untuk membuat perabot rumah seperti meja, kursi, lemari, masih banyak lagi, bakul, tampek, kukusan dan lain-lain. Itu semua terbuat dari tumbuhan berkayu. Oke, nah itu adalah penjelasan tentang manfaat tumbuhan. Mudah-mudahan anak-anak sudah mengerti. Dan jangan lupa tulisan yang penting boleh ditulis. Jadi pas nanti kita masuk apa jawabannya, anak-anak boleh menjawabnya. Nah, untuk apa jawabannya? Ini nanti untuk minggu depan. Hari ini Miss kasih hanya materinya saja. Mudah-mudahan bisa nanti menjawab apa jawabannya. Terima kasih. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat buat kita. Dan materi selanjutnya kita lanjutkan minggu depan. Sampai bertemu lagi. Tetap jaga kesehatannya, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.